Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, kembali lagi bersama saya Abraham dan kali ini ada konten baru. Kalau kemarin ada baca-baca zodiak dan kali ini itu adalah kupas berita. Jadi kita akan membaca berita yang terjadi hari ini. Jadi ini hari Minggu tapi besok kita uploadnya Senin. Kita akan baca beberapa berita dan kita akan mengupas sedikit menurut pandangan dari saya sendiri. Oke. Berita yang pertama itu dari detik.com. Kita mengambil dari detik.com. Itu dari Kota Bogor. Ya. Kota Bogor tetap perketat PSBB hingga 26 Mei. Jadi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB Provinsi Jawa Barat tidak akan diperpanjang, hanya berlaku hingga 19 Mei saja. Namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan kepada para bupati atau wali kota masing-masing apakah akan menetapkan PSBB penuh di kabupaten atau kota atau menerapkan PSBB parsial di tingkat desa dan kelurahan. Jadi menurutku PSBB ini berhasil untuk istilahnya memutus rantai dari penyebaran virus ini. Jadi memang pergerakannya dibatasi sekali, tidak bisa keluar masuk sembarangan, harus sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang ada. Jadi menurutku pribadi harus tetap dilakukan sih PSBB ini sampai benar-benar turun, yang sembuh itu naik, terus yang terpapar juga sudah tidak ada bertambah lagi. Itu mungkin baru bisa agak melonggarkan sedikit demi sedikit. Dan untuk corona sendiri ya, kemarin juga ada berita yang sempat menghebohkan, ada influencer yang mengatakan bahwasanya dia tidak pakai masker atau segala rupa lah. Yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat sendiri. Kalau aku pribadi sih gini, kalau teman-teman tidak percaya ini ada, terus tidak percaya COVID itu ada, atau percaya itu COVID hanya buatan dan lain segala macam, cukup di kalian gitu loh. Cukup di kalian, jangan nyebar-nyebarin ke teman-teman untuk istilahnya ya wis hanya kalian gitu loh yang istilahnya percaya itu, nggak usah nyebar-nyebarin. Jadi kalau emang saat ini mungkin harus berjibaku seperti ini, harus di rumah dulu, tidak boleh keluaran dan lain sebagainya gitu. Emang harus benar-benar memutus rantai ini gitu loh. Kalaupun emang kalian nggak percaya sudah ya kalian aja gitu loh, nggak usah nyebar-nyebarin. Meskipun setelah ini pun kita nggak tahu akan hidup normal atau harus berdampingan dengan virus ini, tapi setidaknya kita bisa memutus rantai sekarang, karena kasihan kalau perawat-perawat dan dokter-dokter di sana kalau terus begini terus tuh kasihan mereka gitu loh. Ada yang terpisah dengan keluarganya, ya kan. Juga dampak dari corona ini kan panjang, dari segi ekonomi, dari perekonomian yang ada itu kan panjang sekali. Banyak yang kesusahan, banyak yang di PHK gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa istilahnya ya wis lah, nek gak percaya ya cukup ning kowe wae rasanya nyebar nih. Oke? Jadi tetap teman-teman kalau misalnya gak usah lah untuk sekarang ini keluar dulu ngopi-ngopi dan main-main gitu tuh. Terus cukup di rumah wae. Gitu loh. Kalaupun kalian ingin sekedar kalian ngopi gitu apa sih? Ngopi ku paling mau ketemu ngobrol. Ya wes gitu loh. Kan sekarang ada video call juga bisa gitu loh. Jadi sedikit lah kita ngerem dikit. Menahan dulu gitu loh, nahan dulu. Saya benar-benar ini selesai. Kalaupun nanti setelah itu kita harus berdampingan, ya wes, kita kan ada protokolnya gitu loh. Kita ada protokol kayak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya kan ada gitu loh. Jadi untuk saat ini benar-benar harus kita tahan sih lah, nggak usah ketemu dulu. Oke, untuk berita berikutnya itu datang dari olahraga. Tetap kita ngambilnya di detik. Ini detik sport. Bundesliga sudah dimulai lagi. Ini sejumlah new normal dalam sepak bola. Jadi kemarin emang ada beberapa negara yang sudah mulai melonggarkan tempatnya, ya udah lockdown udah berapa bulan, mereka udah mulai melonggarkan dan ada beberapa
ekonomi yang sudah jalan seperti mall sudah dibuka dan segala macam. Terus juga ini sudah mulai di Jerman, Bundesliga sudah mulai dibuka kembali. Ada beberapa peraturan yang harus dilakukan oleh klub dan pemain untuk datang ke stadion dengan beberapa bus. Biasanya satu tim akan datang bersama-sama dengan menggunakan satu bus. Namun kali ini agar menyisakan ruang di dalam bus sehingga para pemain bisa duduk sambil jaga jarak. Jadi kalau biasanya satu tim itu datang satu gitu, tapi untuk saat ini itu harus beberapa bus. Mungkin kalau isi busnya 50 ya 25 satu bus 25 orang atau paruh deh lah, tetap bisa jaga jarak nanti kan. Terus 2, dikarantina dan tes secara reguler di hotel. Demi menghindari virus corona yang dibawa orang luar, anggota tim harus berpisah dengan keluarga mereka, tinggal di hotel selama sepekan dan secara berkala dites COVID-19. Jika melanggar, hukuman sudah menanti. Lihat saja pelatih Augsburg, Heiko Herrich, yang tak bisa mendampingi timnya bertanding karena keluar hotel untuk membeli pasta gigi. Jadi memang ketat. Jadi sebelum pertandingan berpisah dengan keluarganya selama seminggu dan memang dites secara berkala untuk COVID-19 ini. Dan nggak boleh keluar hotel sama sekali. Jadi mungkin keluar hotel hanya untuk berlatih. Gitu. Masker wajib dipakai. Mulai dari keluar bus hingga duduk di bench, para pemain selalu memakai masker. Jadi dari bus keluar bus menuju lapangan tetap pakai masker. Kalau ini ada pengecualian, yaitu pada saat pemanasan seperti itu. Duduk di bench pun tetap memakai masker. Bola secara teratur disemprot disinfektan. Para ballboy akan menyemprotnya sebelum laga dan jeda turun minum. Mereka juga tak lagi memegang bola, melainkan menyimpan bola di spot tertentu, sehingga para pemain bisa langsung mengambilnya jika bola keluar ke lapangan. Jadi para ballboy biasanya di pinggir-pinggir lapangan itu loh. Di pinggir-pinggir lapangan ada anak yang memberikan bola ke pemain gitu tuh. Dia nyemprotin bola itu sebelum laga dan jeda turun minum. Jadi setelah itu dia nggak megang bola lagi, cuman menyimpan bola di spot tertentu gitu. Jadi para pemain yang ngambil sendiri gitu. Terus yang berikutnya adalah wawancara usai pertandingan. Reporter dan juru kamera televisi harus mewawancarai pemain dan pelatih dari jarak jauh dengan bantuan mikrofon yang disambung dengan stick panjang, sedangkan jumpa pers usai laga dilakukan dengan cara video conference agar wartawan tak berkerumun. Jadi kalau di sana itu sudah pertandingan, biasanya akan diwawancarai salah satu pemain gitu. Jadi ada tetap jaga jarak, tetap dilakukan. Pertandingan berjalan normal, begitu pula saat selebrasi gol. Tak ada jaga jarak, tackle hingga berebut bola pun tetap dilakukan seperti biasa. Saat merayakan gol, ada yang merayakan dengan jaga jarak ataupun sekedar tosiku, tapi juga ada yang hingga mengulapkan emosi, berpelukan dan lain sebagainya. Jadi pertandingan nggak ada batasan gitu loh. Kalau kayak tackle ya gimana, masa tackle nggak berbenturan, masa merebut bola nggak, biasanya kan debet-debetan, masa nggak seperti itu. Tapi kemarin aku lihat di Instagram itu kayak Dortmund kan musuh Schalke kemarin, dia mencetak gol itu jaga jarak. Jadi yang ngegolin itu teman-temannya hanya selebrasi sendiri-sendiri dan jaga jarak gitu, dan terlihat lucu. Stadion kosong, suara teriakan pemain dan pelatih terdengar jelas di televisi. Jadi
nonton ada pertandingan bola tanpa penonton tuh kayak masakan tanpa garam, kurang gurih. Ya kurang aja kayak iya tanpa penonton, jadi kurang euforianya kurang gitu. Tapi kemarin juga ada kayak di mana ya, lupa saya baca itu, dia jadi kirim virtual, jadi kayak dari rumah dia ngirim kayak supporter virtual gitu loh, jadi tinggal diklik nanti keluar suaranya gitu. Tak ada ritual salaman sebelum laga dimulai. Tidak ada ritual kedua tim masuk ke lapangan secara beriringan dan saling bersalaman sebelum laga dimulai. Para pemain kedua tim langsung masuk ke lapangan tanpa basa-basi. Usai laga, salaman dan wasit pun diganti, ada yang memakai siku, ada juga tos dengan kaki. Jadi kalau biasanya kan kalau mau masuk ke lapangan kan dempet-dempetan dan salaman dulu dan foto bersama, dan ini ternyata tidak ada, dihapuskan. Itu pun kalaupun sudah selesai, ada yang memakai salam siku, ada juga tos dengan kaki seperti itu. Ini cukup menarik. Jadi ada aturan-aturan baru yang harus dilakukan. Mungkin kalaupun Indonesia akan memulai lagi persepak bolaannya harus dicontoh. Jadi benar-benar tetap jaga jarak harus tetap dilakukan seperti itu ya. Oke, berikutnya kita ke berita apa ini? Kemenparekraf gandeng Bali untuk siapkan protokol pariwisata baru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Wisnu Tama menyampaikan bahwa saat ini kementeriannya sedang menyiapkan penerapan protokol pariwisata baru bersama dengan pemerintah Provinsi Bali. Bali dipilih karena dianggap berhasil mengatasi penyebaran COVID-19 dan juga terkenal sebagai destinasi wisata favorit dunia. Ia menyatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta, perihal implementasi protokol pariwisata tersebut. Jadi memang harus ada aturan-aturan baru yang mungkin ditetapkan supaya tetap industri pariwisata tetap jalan, perekonomian tetap jalan. Itu harus ada protokol-protokol baru yang ditetapkan, protokol kesehatan sebagai acuan seperti itu. Oke, itu aja pasta kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan notifikasinya dengan cara klik loncengnya. Jadi kalau aku ada video baru langsung tuh ada infonya nanti. Oke? Terima kasih sudah melihat video ini, dan tetap semangat dan tetap berkarya.